Pemirsa, 4 orang anak diduga dilakukan atau alami KIPI atau kejadian pasca imunisasi pasca dilakukan suntik vaksinasi di sekolahnya. Bahkan 2 orang atau 2 anak tersebut dinyatakan meninggal dunia. Bagaimanakah investigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah agar kejadian KIPI ini tidak terjadi lagi? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Duka menyelimuti kediaman pasangan suami istri Joko dan Marwatun, warga asal Dusun Catak Gayam Selatan, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Putri bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 3 hari di RSUD Jombang. Korban Naura Sabrina Galiah, 9 tahun, sebelum sakit ia lebih dulu mengikuti vaksinasi di SDN 1 Catak Gayam. Gejala sakit yang dialami Naura diketahui 2 hari setelah menjalani vaksin di sekolah. Suhu tubuh Naura sempat panas tinggi hingga keluar bentol-bentol merah di sekujur tubuhnya. Ya, permintaannya ya supaya kalau ada vaksin lagi itu lebih hati-hati gitu loh ya, takutnya nanti terjadi kayak gini lagi, tapi ya nggak tahu sih. Kepala Puskesmas Mojowarno Ainun Zubaidah mengatakan Naura mengikuti vaksinasi jenis Sinovac. Pihak Puskesmas belum bisa menyatakan dan memastikan penyebab kematian Naura dan kini masih menunggu hasil penyelidikan tim investigasi kepolisian. Kewenangannya tim dari investigasi ya, kami Puskesmas pelaksana kegiatan. Nanti semua kita sudah laporkan, nanti sudah saya usulkan juga untuk dilakukan evaluasi. Sebelumnya juga terjadi kasus yang sama, pelajar sekolah dasar di Jombang meninggal dunia usai menjalani vaksinasi. Korban sebelumnya diketahui bernama Muhammad Bayu Setiawan, 12 tahun, asal desa Bandung Rejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Amir Zaki, Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan KIPI di Jombang dan sudah terhubung melalui daring yakni Pak Haryo Purwono selaku Kabid P2P Dinkes Kabupaten Jombang. Selamat siang Pak Haryo. Selamat siang Mbak. Baik Pak Haryo, terkait dengan KIPI, ini ada sebagian masyarakat yang belum memahami benar apa itu KIPI atau kejadian pasca imunisasi. Bisa dijelaskan Pak Haryo, KIPI itu seperti apa? Ya, jadi KIPI itu kejadian medis ya. Setelah dilaksanakan vaksinasi. Gitu. Jadi KIPI adalah kejadian medis setelah dilakukannya vaksinasi. Oke. Ya. Untuk KIPI sendiri biasanya yang dirasakan oleh masyarakat seperti apa, Pak? Ya, kan biasanya KIPI vaksinasi COVID itu ringan-ringan seperti demam, pusing, kemudian kemerahan, ada pembengkakan di lokasi sekitar lokasi vaksinasi tersebut. Tapi itu biasanya ringan, Pak. Gitu. Pak, di berita sebelumnya yang sebagai berita pengantar pada Dialog Titik Tengah kali ini disebutkan ada seorang anak yang meninggal dunia dan jika ditotal berarti ada sekitar 4 orang anak ini yang diduga mengalami KIPI pasca imunisasi atau pasca vaksinasi COVID-19. Bisa dijelaskan Pak untuk kronologis siapa saja dan bagaimana apa yang dialami oleh mereka sehingga bisa mereka diduga berakibat KIPI begitu Pak? Iya, yang pertama kan MBS juga Muhammad Bayu Setiawan ya, dari usia 12 tahun, siswa kelas 6 SDN Gedangan, divaksin di Puskesmas Mojowarno. Itu dengan vaksin Pfizer. Dia vaksin pada tanggal 27 Desember, kemudian merasakan demam itu pada tanggal 28
27 malamnya, Pak, jam 12. Ya. Itu demam, diare, kemudian muntah. Kemudian jam 3 muntah lagi. Kemudian jam 5 dibawa ke Puskesmas Mayangan dengan kondisi tidak sadar, kemudian nadi tidak teraba, akral dingin, medikasi total. Dugaannya memang sudah meninggal dalam perjalanan, Pak, yang MTS Bali. Kemudian NSG atau Naura Sabrina itu anak usia 9 tahun, kelas 4 SPN Catakgayam 1 Mojowarno. Dia divaksin pada tanggal 22 Desember. Kemudian tanggal 28 dibawa ke UGD Puskesmas Mojowarno dengan keluhan demam, muntah, kemudian ada bentul-bentul seluruh tubuh, Mbak. Suhu 37,7, tensinya 160, 100/60 ya. BCS 456, RR 22 kali per menit, nadinya 98 kali per menit, saturasi O2 98, akrah hangat. Itu pada jam 18.50 ya, dibawa ke UD Mojowarno. Kemudian setelah konsul dari ke dokter dan sebagainya, si pasien tersebut dirujuk ke RSUD Jombang. Oke Pak, kita akan lanjutkan kronologisnya untuk korban yang diduga KIPI. Apakah mereka ini benar-benar terjadi KIPI dalam tubuh mereka pasca vaksinasi? Bagaimanakah investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang? Ini nantinya akan dibahas sesaat lagi. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membantah meninggalnya siswa kelas 6 sekolah dasar sehari setelah disuntik vaksin COVID-19 bukan karena vaksinasi. Kasus ini menjadi sulit diungkap lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukan otopsi. Kepala Dinas Kesehatan Jombang Budi Nugroho menegaskan meninggalnya Muhammad Bayu Setiawan, 12 tahun, pelajar sekolah dasar asal desa Bendung Rejo, Kecamatan Jogoroto, bukan karena vaksin COVID-19. Hal ini didasari audit yang melibatkan sejumlah tim, baik Puskesmas Mojowarno, Komda KIPI Jombang, Komda KIPI Provinsi Jawa Timur, hingga Komnas KIPI Pusat. Pengungkapan penyebab kematian korban menjadi sulit karena data medis tidak lengkap. Kronologis kematian korban juga diketahui tidak dilakukan visum luar saat dibawa ke Puskesmas Mayangan karena korban sudah dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu wilayah medis yang pada waktu itu beliau-beliau yang mencermati data itu ya. Kami juga akan menegaskan lagi ke jajaran kami untuk kesiapsiagaan dalam arti kesiapan untuk melayani yang saat ini 6-11 tahun kan harus didampingi oleh orang tua maupun pendamping. Nah ini yang harus kita yakinkan bahwa setelah vaksinasi sudah harus dalam pengawasan. Ketika ada hal-hal yang dirasakan artinya seperti efek dari vaksinasi ini juga harus cepat kontak dengan tenaga para medis yang dari sekitarnya yang paling dekat atau ke puskesmas seperti itu. Melalui daring yakni Pak Haryo Purwono selaku Kabid P2P Dinkes Jombang. Pak Haryo, berkaitan dengan kasus kematian dari Bayu dan juga Naura ini pasca vaksinasi COVID-19, apakah sudah ada hasilnya untuk investigasi apakah benar-benar itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, ataukah penyakit yang lain? Baiklah, yang Bayu tadi kan memang kita nggak bisa terlalu bisa simpulkan ya, karena
meninggalnya mungkin sudah dalam perjalanan rujukan dari rumah ke puskesmas. Sampai puskesmas sudah meninggal. Kemudian yang Naura tadi, memang ada perdarahan, Mbak, di saluran cerna. Rumah sakit sudah berupaya untuk mengobati atau menyelamatkan anak tersebut, tapi darahnya bersifat masif ya, jadi nggak tertolong lagi, Mbak. Jadi kesimpulannya dengan Pemda maupun Komnas KIPI untuk Naura itu perdarahan itu tidak ada keterkaitan dengan vaksinnya, Mbak. Oke, bisa disebut KIPI ini seperti apa, Pak? Karena setelah dilakukan vaksinasi COVID-19, Naura mengalami pendarahan di pencernaan. Apa hubungannya dan mengapa ini tidak bisa disebutkan KIPI? Ya, karena secara literasi dan sebagainya, itu efek samping dari vaksin Sinovac tidak ada mengarah ke situ, Mbak, tidak ada perdarahan. Oke, apakah juga bisa dipicu sehingga dilakukan sehingga dialami pendarahan begitu, Pak? Wah, saya kurang bisa menjawab ini ya. Oke. Itu ranah medis banget ya. Oke, Pak, berkaitan dengan kasus Bayu tadi, tidak bisa disimpulkan ini KIPI atau tidak dikarenakan meninggal dalam perjalanan. KIPI ini jaraknya berapa, Pak? Pasca imunisasi atau pasca vaksinasi sampai bisa di labeli atau di judge itu KIPI seperti apa, Pak? Dinilai itu KIPI seperti apa, Pak, untuk jarak waktu atau juga durasinya? Sebenarnya tidak ada jarak waktu ya. Jadi kalau memang kesimpulannya itu dari beberapa observasi mengarah memang efek samping dari vaksin, itu namanya KIPI, Mbak. Oke. Nah, untuk kasus Bayu dan juga Naura, seperti apa, Pak, investigasinya hingga saat ini? Apakah sudah selesai dilakukan, sudah selesai bahwa ini tidak KIPI dan lain sebagainya, atau masih ada keberlanjutan yang lain? Ya, jadi waktu Bayu kan kita sudah audit dengan KIPI nasional, Komnas ya. Kemudian pada hari Senin kemarin 3 Januari kita juga audit tentang Naura itu. Nah, dari situ kita sudah ngambil atau final bahwa kasus-kasus tersebut tidak ada keterkaitan dengan vaksin, Pak. Oke. Sudah ya final. Ya. Berarti sudah dipastikan itu bukan KIPI begitu? Iya. Oke. Lalu bagaimana dengan 2 kasus yang lainnya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, yakni Farel dan juga Zugra? Iya. Farel ini ada memang riwayat kejang, Mbak. Jadi umur 1 atau 2 tahun itu ada riwayat kejang. Sehingga dari para pakar tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan vaksin dengan kejang tersebut. Kemudian yang Zugra itu memang dia pernah ada riwayat alergi atau urtikaria biduren tadi, Pak. Nah, para pakar ngambil kesimpulan bahwa ini bukan karena vaksin ya, memang ada penyakit atau kejadiannya bersamaan dengan vaksinasi gitu, biduren tadi. Oke. Bagaimana terkait dengan hasil investigasi ini dilakukan yang hasilnya bahwa untuk Bayu, lalu juga Naura, Farel dan juga Zugra, berarti ini bukan termasuk KIPI? Bukan, tidak ada keterkaitan dengan vaksin. Oke. Kita akan lanjutkan saat lagi, pemirsa, usai jeda bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Pemda setempat untuk menelusuri kasus ini dan juga mencegah agar setelah pasca imunisasi atau pasca vaksinasi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama anak-anak yang terkena penyakit hingga meninggal dunia akibat atau setelah divaksinasi. Usai jeda kami akan segera kembali.
Baik, saya langsung saja ke Pak Haryo selaku Kabid P2P Dinkes Jombang. Pak Haryo, berkaitan dengan kasus yang diduga KIPI, namun hasilnya sudah ada bahwa itu bukan KIPI. Namun yang jelas memang pasca vaksinasi memang ada penyakit atau ada keluhan yang dirasakan oleh anak-anak ini. Screeningnya seperti apa Pak yang dilakukan oleh pihak Pemda Kabupaten Jombang sendiri pasca atau sebelum vaksinasi ini, screeningnya seperti apa? Iya, jadi gini Mbak, setelah kejadian ini vaksinasi tetap jalan ya untuk usia 6-11. Kita capaian vaksinasi di Jombang ini untuk umum dosis 1 sudah mencapai 86,79%. Kemudian lansia itu sudah mencapai 70%-an. Kemudian anak sampai sekarang 42,1%. Nah, ini dengan kejadian itu memang kemungkinan memang berdampak pada capaian target kita. Untuk itu kami dengan Puskesmas, dengan semua elemen masyarakat sendiri banyak meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi itu. Karena vaksinasi merupakan salah satu bagian dari pencegahan dan pengendalian penyakit COVID. Kami banyak berkoordinasi dengan sekolah selama ini untuk tetap memotivasi para orang tua di Jombang ini agar mengajak anaknya vaksinasi. Tentunya dari kami sendiri nanti sebelum vaksinasi memang untuk screening kita tetapkan. Ya. Harapan kami juga kepada para orang tua juga secara jujur atau terbuka, kalau memang ada penyakit-penyakit yang berat pada anaknya atau mungkin pernah melakukan operasi baik minor maupun mayor, tolong disampaikan. Nanti kita tunda vaksinasinya. Ya. Kemudian ya tidak kita para orang tua juga tidak perlu khawatir karena vaksinnya kita kan sudah melalui penelitian BPOM, kemudian IBAI maupun IKASI juga merekomendasikan. Kemudian petugas yang di Puskesmas kita juga kompeten dan terlatih. Dan satu lagi yang kita pesankan pada orang tua, kalau sampai terjadi keluhan apapun, baik berat maupun ringan, segera bawa ke Puskesmas tanpa dipungut biaya atau gratis. Itu Mbak. Oke, Pak, apakah 4 orang anak yang diduga sebelumnya ini KIPI ini juga mempunyai penyakit penyerta lainnya atau seperti autoimun atau sehabis operasi dan lain sebagainya sehingga setelah vaksinasi muncul penyakit baru atau juga penyakit yang lama muncul kembali seperti itu? Farel Mbak yang ada riwayat kejang itu. Kemudian Sugra tadi ada riwayat urtikaria atau gudiran ya. Yes. Oke, berarti selama ini screening yang dilakukan oleh petugas medis tempat apakah sudah maksimal dilakukan Pak sehingga masih ada terlewat penyakit-penyakit yang dialami oleh anak ini muncul kembali seperti itu? Jadi memang untuk maksimal kita kan dilihat dari dua sisi ya Pak. Dari sisi tenaga kita maupun dari pihak orang tua. Nah dari kita harus screeningnya ketat, kemudian jangan sampai terlewat. Dan dari orang tua juga secara jujur menyampaikan bahwa kalau memang ada penyakit-penyakit yang di anaknya selama ini, mohon disampaikan dengan jujur. Oke, respon dari Dinas Kesehatan sendiri apabila ada keluhan yang diterima oleh anak-anak atau juga masyarakat pasca vaksinasi seperti apa Pak? Jadi kita tekankan ya untuk habis vaksinasi di Puskesmas, tolong terutama bidan desa ya di wilayahnya memantau secara efektif terhadap para siswa yang telah divaksinasi. Dan kita mohon teman-teman yang ada di desa kalau ada keluhan segera laporkan ke kami
Oke. Kita juga Oke. koordinasi dengan rumah sakit juga, Mbak. Oke, Pak, terakhir pesan Anda untuk masyarakat yang ada di Jombang maupun yang ada di Jawa Timur, apa yang harus dilakukan oleh orang tua anak, baik itu anak itu sendiri sebelum melakukan vaksinasi, apa yang harus dipersiapkan agar hal yang tidak diinginkan terjadi, begitu Pak? Iya. Untuk vaksinasi, tolong ya didampingi. Orang tua mendampingi, sesibuk apapun, tolong luangkan waktu untuk mendampingi. Kemudian pastikan kondisi anak memang baik. Kalau memang harus makan, ya makan dulu ya. Harus makan dulu atau minum. Kemudian dampingi anak untuk vaksinasi. Dan kita ingatkan juga pada teman-teman di tenaga kesehatan untuk screeningnya hati-hati, secara ketat, dan ada pantauan setelah vaksinasi. Baik. Terima kasih Pak Haryo Purwono selaku Kabid P2P Dinkes Jombang untuk informasinya. Semoga KIPI ini tidak terjadi di Jawa Timur maupun di Jombang agar vaksinasi tetap jalan dan juga masyarakat tetap sehat. Terima kasih sekali lagi Pak Haryo Purwono. Pemirsa, saya Fatma Ayu, pamit undur diri, sampai jumpa, sehat selalu.